Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kurang kompak ini. Saya ulangi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya? Sehat, seperti apa? Coba. Sehat, Pak. Sembuh, Bos. Sehat, Pak. Sehat. Sehat. Kepala agak sakit-sakit sedikit. Sehat, Pak. Banyak makan yang bergizi. Banget, Pak, yang bilang sehat. Iya. Ya. Banyak minum air putih, Bonus ya. Iya, Bapak. Ya, bagus. Selanjutnya, sebelum kita memulai pada pembelajaran materi kita, sebagai insan yang beriman, kita mestinya menengadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sebelum memulai mata pelajaran. Nah, siapa lagi ya? Nah, pakai Urban saja. Ini Iya, lebih Pak. bagus jaringan kita ini. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai belajar, saya mengajak kita semua untuk kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, Pak. bagus. Ya, terima kasih Urbanus sudah membantu Bapak untuk berdoa memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya mengecek kehadiran dulu. Ini Adi ini tidak pernah masuk ini Urbanus. Tetanggamu itu. Bagaimana itu? Dia Tidak ada lagi HP-nya bermasalah, kah? Pak. Jaringannya hilang kah? Bagaimana ini? Kenapa Urbanus? Sepertinya dia lagi di kebun, Pak. Lagi di kebun. Aduh. Iya. Nanti diinformasikan ya pada pelajaran selanjutnya. Iya, Pak. Ya, sebelum memulai materi kita, ada baiknya kita Ya, surat dinas adalah sebuah Ya. surat yang isinya formal, disertai dilengkapi dengan kepala surat. Perbedaan antara Bagus. surat dinas dan surat pribadi tadi letak di kepala suratnya, Pak. Bagus. Coba Justin, apa Terus itu ada nomor surat surat, pribadi? Coba. ada lampiran. Surat pribadi, Ada lampiran. pengertian dari surat pribadi. Ya, Justin, Ya. surat pribadi. Ya, Bapak. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perorangan. Kemudian bahasa yang digunakan tidak formal gitu dan bersifat Ya. pribadi gitu. Itu, Pak. Itu. Sepertinya terkendala jaringan sehingga suaranya tidak terdengar. Sepertinya seperti saya kemarin, Pak, ketika presentasi sudah ada suaranya, tapi pas ditampilkan suaranya jadi hilang, Pak. Oh, begitu ya. Jadi kita pelajari apa adanya saja. Di situ sudah ditampilkan materi yang kita ajarkan hari ini berkaitan dengan teks prosedur di situ. Hanya yang lain tidak muncul ini. Sudah kelihatan, Pak. Bisa, Urbanus bisa.
Nah, di situ sudah terlihat walaupun suaranya tidak muncul. Nah, itu ada ciri-ciri prosedur. Dari segi isinya ada 3, itu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi beda dengan tips. Kalau tips itu tidak berurutan, sehingga di situ dibuat dalam lingkaran, dalam kurung. Sudah bisa belum? Nah, itu selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Dari teks prosedur untuk yang pertama itu berfungsi untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalkan seperti bermain musik dan sebagainya. Terus selanjutnya yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Cara membuat, ada bahan di situ, membuat sesuatu, misalkan anak-anak sekalian sukanya membuat kue, di situ ada bahan-bahannya. Bahan-bahan kue itu seperti apa? Ada telur, ada gula. Yang terpenting jangan dicampur garam ya. Selanjutnya yang ketiga, ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Jadi ini berkaitan dengan memandu pembaca atau penyimak untuk mengikuti arahan pada teks prosedur dalam memandu sesuatu pekerjaan. Sedikit Bapak jelaskan karena tadi terkendala jaringan sehingga Bapak harus menjelaskan ulang yang berkaitan dengan teks prosedur ini. Struktur itu bagian-bagian yang terdapat dalam sesuatu. Misalkan dalam tubuh kita ada telinga, ada gigi, ada kaki, kepala, dan sebagainya. Nah, dalam LKPD yang Bapak bagikan itu siswa disuruh untuk menuliskan ciri-ciri teks prosedur, terus selanjutnya struktur teks prosedur. Nah, anak-anak sekalian, silakan mengerjakan tugas dalam LKPD yang di-share melalui grup. Baik, saya mau memaparkan. Ya, saya akan memaparkan hasil tugas dari LKPD, yaitu tentang Tidak jelas suaranya. Tujuan teks prosedur. Untuk yang pertama, tujuannya yaitu membantu pembaca memahami langkah-langkah dalam teks. Yang kedua, membantu pembaca menjabarkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Dan yang terakhir, memberikan tuntunan yang tepat, tuntunan yang tepat, akurat, akurat dan jelas tentang membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau mengoperasikan alat. Itu Pak hasil dari kelompok kami. Iya, bagus. Profesiat untuk kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok mawar ini ya, kelompok 3. Ada pertanyaan yang
mungkin mengganjal di hati anak-anak sekalian, bisa ditanyakan ke Bapak supaya nanti saya bisa jelaskan. Tidak ada. Sudah paham, Nah, jika Pak. Tidak ada, jika Pak. tidak, ya, coba siapa itu suaranya? Ada suaranya? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan, Pak. Iya, tidak ada, sudah jelas. Sudah paham. Nggak cukup, Pak. Paham. Oh, jaringannya parah. Sudah. Lanjutkan saja. Sudah, Pak. Jadi karena waktunya sedikit terbatas, karena ini kondisi COVID, jadi kita bisa batasi waktunya. Jadi sebelum mengakhiri materi ini, ada baiknya Bapak mereview kembali, mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita kerjakan hari ini. Saya tanya kembali, jangan sampai putus jaringan, putus ingatan, itu. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, Mayani, coba. Ya, Pak. Ya, coba. Ada pertanyaan atau masukan ke kelompok yang lain? Bisa disuarakan. Sudah, sepertinya kita terkendala jaringan. Ya, terkendala jaringan. Jadi untuk mengakhiri materi kita, Bapak simpulkan dulu. Simpulkan dulu materi pembelajaran materi hari ini. Itu yang pertama berkaitan dengan teks prosedur. Dari teks prosedur itu bertujuan untuk untuk atau memberikan petunjuk kepada orang lain yang membacanya ketika melakukan sesuatu. Jadi orang yang membaca petunjuk kita bisa paham apa maksud dari teks yang kita tulis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada ciri-ciri dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada langkah-langkahnya. Terus selanjutnya ada aturan atau batasan dalam kegiatan. Terus ada isi kegiatan secara utuh, secara runut, bukan utuh, secara runut. Terus selanjutnya tujuan teks prosedur itu struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan itu. Terus selanjutnya ada bahan. Pak Guru terlempar. Ini jaringan. Nah, sejauh ini ada yang belum paham berkaitan dengan materi, mungkin bisa ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatan. Sudah? Paham. Ya, sudah paham semua? Iya, Pak. Nah, bagus. Sudah, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Itu masih tentang teks prosedur, tetapi kita menganalisa bagian kebahasan dan mendemonstrasikan teks prosedur. Nanti anak-anak persiapkan diri, baca di buku paket yang Bapak sudah bagikan, yang dipegang oleh anak-anak sekalian, sehingga nanti pada pembelajaran berikutnya kita bisa siap.
Jadi untuk menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita pelajari menjadi barokah dan berguna untuk kita pribadi maupun orang lain. Sapriati, coba bantu Bapak untuk tutup doa penutup pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Sapriati. Jadi sebelum kita berpisah, Bapak ada sebuah kata mutiara. Ini kata mutiara ini dicatat, tapi bukan untuk cita-citaan. Kata mutiara dari Aristoteles. Iya, Pak. Nah, jadi akar pendidikan itu pahit, tapi buah dari pendidikan itu manis. Itu artinya pendidikan memang itu agak susah, tetapi suatu saat nanti kita akan memetik hasilnya. Jadi selamat selamat berpisah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.